akan menjelaskan tentang materi tentang pajak penghasilan pasal 22 yang mempunyai beberapa pengertian. Nah, pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh yang pertama, bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Nah, yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi, barang tertentu, antara lain otomotif dan semen. Nah, yang ketiga, wajib pajak, badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Nah, dalam pajak penghasilan pasal 22 mempunyai objek dan tarif pajak dalam pembelian, kegiatan, dan penjualan tertentu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan objek dan tarif PPh pasal 22 dalam kegiatan impor dan ekspor. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu atas kegiatan impor. Nah, atas impor, yang pertama, barang tertentu akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor tersebut. Nah, yang kedua, barang tertentu lainnya akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor tersebut. Nah, poin yang ketiga yaitu kedelai, gandum, dan tepung terigu akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Nah, poin yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor tersebut. Nah, poin yang kelima dari kegiatan impor yaitu barang selain barang tertentu lainnya seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan pengenal impor akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor tersebut. Nah, poin yang terakhir atau poin yang keenam, barang yang tidak dikuasai. Jadi, barang yang tidak dikuasai akan tetap dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 7,5% dari harga jual lelang tersebut. Nah, itulah objek dan tarif PPh pasal 22 dalam kegiatan impor. Dan selanjutnya kegiatan ekspor. Atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonised system oleh eksportir, akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar
dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelian barang oleh bendaharaan pemerintah. Dalam pembelian barang oleh bendaharaan pemerintah terdapat objek dan tarif PPh pasal 22 yang berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Dan yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Dan yang ketiga, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Nah, semua pembayaran atas pembelian barang itu akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Itulah objek dan tarif pajak dari pembelian barang oleh bendaharaan pemerintah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan objek dan tarif PPh pasal 22 dalam pembelian barang oleh BUMN dan badan usaha. Nah, di sini terdapat badan usaha tertentu yang diliputi oleh badan usaha milik negara, badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan dari restrukturisasi, dan badan usaha yang tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara yang meliputi salah satunya PT Kimia Farma, PT Kimia Farma Trading dan Distribution. Dan selanjutnya semua badan usaha ini akan dikenakan, saya akan menjelaskan, akan dikenakan pajak PPh, akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Jadi BUMN dan badan usaha tertentu akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan objek dan tarif pajak dan tarif PPh pasal 22 dari penjualan hasil produksi industri tertentu. Nah, di sini terdapat beberapa industri yang atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang pertama dalam objek dan tarif PPh pasal 22 yaitu yang pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Nah, yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%, dan yang ketiga, penjualan baja sebesar 0,3%, dan yang keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 maupun lebih tidak termasuk alat berat sebesar 0,45%, dan yang terakhir, penjualan sesuai jenis obat sebesar 0,35%,
0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Itulah yang menjadi objek dan tarif pajak pasal PPh dalam penjualan hasil produksi industri tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan objek dan tarif pajak dalam penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Nah, objek dan tarif pajaknya seperti yang saya bilang tadi, dalam penjualan ini terdapat 3 penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan objek dan tarif PPh pasal 22 yang pertama, yaitu yang terdapat objek dan tarif PPh pasal 22 yaitu bahan bakar minyak. Tarif PPh-nya, tarif pajaknya sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada sistem pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Nah, dan tarif yang kedua yaitu 0,3% yang diambil dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Nah, poin yang ketiga dari bahan bakar minyak yaitu yang ketiga yang ketiga atau yang terakhir 0,3% yang terhitung dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan poin yang kedua. Nah, dalam objek dan tarif PPh pasal 22 dalam bahan bakar gas, tarif pajaknya sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, yang ketiga yang terdapat objek dan tarif PPh pasal 22 yaitu pelumas. Nah, pelumas akan dikenakan tarif sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan kendaraan bermotor. Objek dan tarif PPh pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPPM, agen pemegang merek APM dan agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Jadi, di sini dijelaskan bahwa dalam penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau AT atau disingkat ATPM dan agen pemegang merek atau disingkat APM dan importir umum kendaraan bermotor yang tidak termasuk alat berat akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarifnya yaitu sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan objek dan tarif pajak
dalam pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor. Nah, objek dan tarif PPh pasal 22-nya atas pembelian bahan-bahan berupa kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif pajaknya sebesar 0,25% dari harga pembelian yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Jadi, dalam pembelian bahan-bahan keperluan industri atau ekspor yang berupa hasil kehutanan, hasil perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif pasar dengan tarif pajak sebesar 0,25% yang akan diambil dari harga pembelian dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan objek dan tarif PPh pasal 22 tentang pembelian komoditas tambang. Nah, atas pembelian batu bara, mineral logam, mineral bukan logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha. Nah, itulah hasil presentasi saya tentang materi PPh pasal 22. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata atau kecepatan dalam membaca materi, mohon dimaafkan dan terima kasih. Nah, itulah hasil presentasi saya tentang materi PPh pasal 22. Demikian hasil presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata atau kecepatan dalam membaca materi, mohon dimaafkan dan terima kasih.